Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sebangsa dan setanah air yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa. Nikmat kesehatan, nikmat keimanan, nikmat kesempatan untuk mampu melanjutkan memahami dan belajar tentang ilmu agama. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang hukum Allah untuk kebutuhan dan kemaslahatan manusia. Jamaah rahimakumullah, pembahasan kita yang lalu kita ada menyinggung bahwa hukum yang diberlakukan Allah di muka bumi Allah ini terhadap manusia. Yang pertama kita bilang tidak ada kepentingan Allah dalam memberlakukan hukum tersebut. Yang kedua, hukum Allah itu berlaku adil kepada seluruh umat manusia. Yang ketiga, hukum Allah itu tidak ada kepentingan Allah dalam memberlakukan hukum tersebut. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, yang ketiga ini Allah tidak ada paksaan. Allah kasih manusia kebebasan untuk ikhtiar, untuk memilih. Karena Allah tidak memaksa manusia menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Karena memang itu semuanya untuk kepentingan, kebutuhan dan kemaslahatan manusia. Inilah jamaah rahimakumullah yang tergambar di dalam tujuan Allah dalam memberlakukan hukum ini, yang dalam bahasa agamanya maqasidus syariah, tujuan pembentukan hukum. Kalau kita lihat tujuan dari pembentukan hukum Islam atau hukum Allah ini menunjukkan bahwa apa yang diberlakukan Allah hukum kepada manusia tiada lain karena manusia butuh dengan hukum tersebut dan untuk kemaslahatan manusia. Ada 5 tujuan pembentukan hukum di dalam Islam. Itulah dia maqasidus syariah al-khams. Yang pertama, tujuan pembentukan hukum Islam itu adalah hifzuddin, memelihara agama. Hukum Allah memelihara agama manusia. Hukum Islam berarti hukum Allah memelihara hukum Islam yang diberlakukan Allah kepada manusia. Karena Allah menciptakan manusia dan memberikan manusia tempat tinggal yang begitu luar biasa. Nikmatnya dengan berbagai nikmat yang diberikan Allah, seperti kajian kita kemarin. Maka Allah kasih aturan karena Allah sudah memberlakukan hukum dan menata bumi ini sehingga bumi ini tertata dengan baik. Sehingga Allah atur hukumnya agar manusia bisa hidup di muka bumi Allah ini, jangan sempat merusak apa yang diperintahkan dan apa yang telah ditata dan dikelola oleh Allah dengan baik. Makanya Allah memberlakukan hukum, itulah dia hukum Islam, agar manusia apa? Hidup baik, hidup damai, hidup yang mencapai bukan hanya tujuan kesenangan dan keselamatan di dunia belaka, tetapi tujuan pembentukan hukum lewat hukum Islam ini
membawa manusia kepada kebahagiaan, kesejahteraan, keadilan di dunia maupun di akhirat. Makanya yang pertama sekali Allah pelihara adalah dengan hukum Islam, dipelihara agama. Makanya Allah suruh manusia dalam surah Ar-Rum, surah ke-30 ayat 30. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Tegak luruskanlah wajhaka, wajahmu, pandangan kehidupanmu, lid-dini hanifa, sesuai dengan agama Allah yang lurus. Jadi Allah menyuruh manusia untuk meluruskan arah kehidupan dan mengatur kehidupan sesuai dengan agama Allah yang lurus ini. Karena itu kata Allah, itu adalah fitrah. Ya, faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratullah. Itu adalah fitrah Allah. Makanya manusia disuruh oleh Allah untuk belajar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malah menyuruh umatnya untuk belajar bukan hanya di negara sendiri, sampai bahkan di negeri Cina, seperti dalam hadis sahih dari Imam Rabi' dalam kitab Jami' Sahih lil Imam Ar-Rabi'. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Agar apa? Agar manusia dengan ilmunya bisa memelihara agamanya. Karena kalau agama terpelihara, maka manusia disuruh Allah untuk berhukum dengan hukum Allah kalau mau mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia maupun akhirat, sehingga selamat hidupnya di dunia maupun di akhirat. Yang inilah yang pertama, hifzuddin. Yang kedua, tujuan hukum Islam itu adalah hifzun nafs, memelihara dan menjaga jiwa manusia. Jadi hukum Allah itu untuk memelihara manusia, sehingga ada larangan Allah. Ketika Allah menyatakan dalam surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 31, apa kata Allah? Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kau membunuh anak-anakmu karena engkau takut kelaparan. Jamaah rahimakumullah, seandainya Allah tidak memberlakukan hukum membunuh, kacau kita. Kalau Allah tidak memberlakukan keharaman pembunuhan, kacau hidup kita. Pagi-pagi kita buka pintu, kepala manusia. Kita jalan-jalan, tengok orang mati. Di mana-mana kita bisa menemukan mayat, seandainya Allah tidak melarang pembunuhan. Makanya Allah memberlakukan keharaman pembunuhan itu agar manusia tenang hidupnya. Tak takut dia. Kenapa? Karena Islam melarang kepada umatnya untuk membunuh. Bahkan di salah satu ayat Allah nyatakan, wa man qatala mu'minan muta'ammidan, ya, barang siapa yang membunuh orang mukmin secara sengaja,
faka'annama qatalan nasa jami'an. Maka dia seolah-olah membunuh seluruh manusia. Jadi Allah butuh dengan hukum ini. Di ayat lain Allah bilang, fajaza'uhu jahannam. Orang yang membunuh, maka tiada lain, balasannya adalah neraka jahanam. Jamaah rahimakumullah, seandainya Allah tidak berlakukan keharaman membunuh, maka manusia hidup akan tidak tenang. Hidup manusia akan kacau. Kenapa? Karena tak terpelihara. Makanya Allah larang manusia untuk saling membunuh, agar manusia bisa hidup aman dan tenang. Inilah jamaah rahimakumullah. Jadi jangan kita negatif kepada hukum Allah. Karena kita membutuhkan hukum pelarangan pembunuhan. Kenapa? Karena kita ingin hidup damai. Kita ingin hidup tenang. Itulah Allah berlakukan pengharaman dari pembunuhan. Jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, tujuan dari pembentukan hukum Allah ini, hukum Islam apa? Yang ketiga adalah hifzun nasl, menjaga keturunan manusia. Makanya jamaah rahimakumullah, Allah menyuruh manusia untuk menikah. Yang sudah dewasa disuruh oleh Allah untuk menikah. Bahkan Rasulullah benci kepada orang yang tidak menikah. Ya. Rasulullah bilang, "An-nikahu sunnati." Nikah itu sunnahku. Faman raghiba an sunnati, siapa yang benci dengan sunnahku nikah, falaysa minni, kata Rasulullah, bukan dari umatku. Nah, makanya ini dijelaskan Allah di dalam surah Ar-Rum, surah 30 ayat 21. Apa kata Allah? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Itulah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, kata Allah, kujadikan dari engkau sendiri, dari dirimu sendiri, azwaja, pasangan. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, supaya kalian bisa hidup bersamanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah kasih pasangan tadi, ja'ala bainakum, untuk menjadikan kalian berdua mawaddatan wa rahmah, saling kasih sayang. Nah, ini untuk menjaga kelestarian, kelangsungan hidup manusia. Makanya Allah memberlakukan hukum untuk nikah. Apa yang dilarang? Nikah untuk apa? Menjaga kelangsungan dan kelestarian populasi kehidupan manusia. Dan dilarang Allah zina. Allah melarang zina. Ini dikatakan Allah di dalam surah Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina. Jangan kau dekati zina. Jadi jamaah rahimakumullah, Allah larang dan haramkan berzina. Untuk apa? Menjaga kesucian daripada keturunan. Kenapa Allah bilang innahu kana fahisyah? Karena zina itu adalah perbuatan keji, wa sa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan. Kenapa? Kenapa seandainya manusia melanggar sehingga dia berzina, dia juga yang susah. Tengok anak-anak hasil perbuatan nakal kedua orang tuanya. Ketika anak tersebut diklaim oleh orang dan masyarakat anak zina, bukan, anaknya tetap suci. Yang zina itu adalah perbuatan kedua orang tuanya. Tapi image dan kesan masyarakat yang jelek
adalah anak tersebut. Inilah akhirnya anak-anak yang hasil perzinahan minder hidupnya dalam kehidupan bermasyarakat. Kenapa? Nanti ketika dia mau menikah, seandainya dia wanita mau menikah, yang selama ini dalam hidupnya seolah-olah itu ayahnya, tapi ketika nikah seandainya dari hasil perbuatan zina orang tuanya, ketika menikah sang putri ingin ayahnya menjadi wali, tak boleh, terhalang dalam Islam. Siapa yang susah? Manusia. Anak terbebani, terkadang diejek-ejek dan dihina temannya. Ya, jamaah rahimakumullah. Inilah tujuan hukum Islam yang ketiga, hifzun nasl, menjaga kelangsungan dan silsilah. Yang keempat, tujuan pembentukan hukum Islam adalah hifzul aql, memelihara akal. Karena akal manusia ini untuk bisa memikir dan memilih mana yang baik, mana yang buruk. Dengan agama, agar baik dikerjakan, buruk ditinggalkan. Pikir dengan apa? Dengan akal. Islam dengan hukumnya menjaga akal manusia. Makanya manusia disuruh tadi belajar untuk mengisi akalnya supaya pintar. Kalau sudah pintar, tahu dia ilmu agama, pintar ilmu umum, dia akan hidup bermanfaat kepada masyarakat. Dia akan gunakan nikmat Allah ini untuk melestarikan bumi Allah ini, mengindahkan bumi Allah ini. Untuk apa? Tiada lain, untuk ketaatan kepada Allah. Makanya ada larangan Allah supaya jangan rusak. Supaya jangan rusak akal manusia. Apa itu? Itulah yang dilarang Allah. Innamal khamru wal maisiru. Sesungguhnya khamar dilarang Allah, minum-minuman keras, jamaah rahimakumullah. Kenapa Allah melarang kita meminum minuman keras? Rusak nanti akal. Wal maisir, berjudi. Makanya lagu Roma Irama judi. Ya. Nah, dilarang berjudi. Kenapa? Akan merusak kehidupanmu. Judi membuatmu menderita. Judi, tengok. Judi akan membuatmu hidup menderita. Inilah jamaah rahimakumullah. Dilarang Allah berbuat untuk merusak akal. Makanya sekarang ini dilarang Allah minum minuman keras. Narkoba, tengok orang-orang yang narkoba, ya Allah, kasihan generasi muda. Hilang akalnya. Kalau sudah begitu dia butuh sekali apapun yang ada di rumah, dijualinya. Tabung gas dijualnya, gas dijualnya. Diangkatnya lah tabung gas yang besar itu, dijualnya dengan yang murah-murah. HP orang tuanya dicuri. Kenapa? Ini udah hilang akalnya. Bahkan banyak generasi muda menjadi gila gara-gara narkoba. Makanya Allah larang. Innamal khamru, sesungguhnya khamar, wal maisir, ya, walahmul khinzir rijzun min amali syaitan. Itu adalah bagian dari perbuatan setan. Jadi narkoba perbuatan setan, berjudi perbuatan setan, ya, makan lahmul khinzir itu perbuatan setan, jamaah rahimakumullah. Umat Islam haram untuk mendekatinya. Ya, tapi intinya jangan kita konsumsi khamar ataupun narkoba dan sejenisnya yang akan merusak akal manusia. Kenapa Allah larang tersebut? Allah sayang kepada manusia agar terjaga akal pikirannya, agar tidak rusak hidup dan kehidupannya untuk mencapai kampung yang lebih kekal dan abadi. Itulah kampung akhirat nanti. Dan yang terakhir jamaah rahimakumullah adalah hifzul mal, memelihara harta. Karena pada pembahasan kemarin
Itu Allah kasih keindahan dengan sesuatu yang dicintai, salah satunya adalah harta yang melimpah, harta yang bertumpuk. Jadi manusia dalam hidup ini pasti menginginkan sesuatu yang diinginkannya berupa harta benda, apakah itu emas, apakah itu perak, apakah itu peternakan, apakah itu kendaraan dan yang lain-lain. Semua hukum Islam menjaga yang dimiliki manusia. Makanya Allah larang manusia untuk apa? Untuk mencuri. Dilarang Allah pencurian, mencuri dilarang, merampok dilarang. Untuk apa? Agar manusia terpelihara daripada harta bendanya. Inilah jamaah rahimakumullah 5 tujuan pembentukan Islam. Tiada lain kesemuanya ini untuk kebutuhan manusia, agar manusia bisa hidup dengan hartanya tenang, jiwanya tak terancam, akalnya terpelihara, kemudian keturunannya terpelihara, sampai agama yang merupakan aturan kehidupannya menuju kesejahteraan dan kebahagiaan, bahkan keselamatan dunia dan akhirat tetap terpelihara. Dengan apa? Ketika umat Islam, ketika umat manusia menjalankan aturan Allah yang telah Allah gariskan kepada manusia, kesemuanya itu kembali untuk kebutuhan dan kemaslahatan manusia. Demikian, mudah-mudahan dengan ceramah ini menjadi renungan bagi kita untuk betul-betul menjalankan hukum Allah ini dengan kafah seutuhnya untuk keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan hidup manusia dunia maupun akhirat. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.